Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke tokoh kesekian yang bisa dikategorikan sebagai tokoh postmodern cabang hermeneutik. Setelah minggu lalu kita ngomong tentang Gadamer, malam ini tema kita adalah Paul Ricoeur. Yang mau merekam silahkan ngerekam. Yang rekamannya hilang, Bo, kamu kan punya PowerPoint-nya, kamu rekam sendiri suaramu, wajak ke PowerPoint-nya. Nah, iyalah, ya podo wae itu lah daripada iya. Nek aku sing ngulang kok beda nih isine sama yang kemarin. Karena uniknya filsafat itu kan di situ, ngomong 3 kali bisa beda 3 kali. Ya, itu cirinya hermeneutik itu kan sebenarnya bahwa kita kan tidak mandek, selalu berkembang. Saya ngomong hermeneutik sejak tahun 2001. Itu waktu nulis tesis tentang hermeneutik. Kalau tak bayang-bayangkan mulai baru paham sampai hari ini. Ternyata memang ilmu itu tidak kurang. Semakin banyak kamu omongkan, tidak semakin hilang, semakin tambah. Jadi kayak Gadamer kemarin kan, bahwa yang namanya ngajar itu sebenarnya juga belajar. Jangan-jangan mungkin lebih banyak saya yang belajar daripada kamu. Kamu kan tinggal nerimo aja apa adanya, sementara yang kerja keras kan pikiranku. Jadi aku tambah pinter terus. Jadi terima kasih atas kehadiranmu, karena bikin saya semakin lama semakin tambah pinter. Oke, ya kamu nangkap sendirilah versimu. Makanya boleh nanti saya ngomong Paul Ricoeur ya, masing-masing nanti setelah sesuai yang dipahami terus ngerekam dewe-dewe. Nanti diupload semua di masjid, ben bingung yang mau download aja. Iki sing bener sing di bisa kamu rekam versimu sendiri-sendiri. Itu kan lumayan, ada monumennya. Oke. Paul Ricoeur. Kalian pasti sudah pernah dengar nama ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan, nggak perlu bingung cara bacanya gimana. Ya, ada yang baca Paul Ricoeur, ada yang baca Paul Ricoeur, ada yang baca macam-macam. Pokoknya coba dicek nanti. Orang-orang pintar pun juga macam-macam. Ya biar aja. Yang penting kan yang dimaksud orang itu. Ya, jadi nggak perlu gelisah. Orangnya juga nggak komplain, dong, sudah nggak ada. Paul Ricoeur 19 awal abad 20, 1903-04. Meninggalnya belum lama, tahun 2005. Ya kalau 2005 kalian masih kecil. Kalau saya sudah lulus S2 2005 itu. Ya, kamu masih lulus SD ya. Saya S2, kadek sidik. Udah ya. 1 SD, 1 S2. S3 belum lama. Yang menang ternyata cuma Samsung. Samsung sudah nyampe S6 sekarang. Ya. Oke. 2005 meninggal. Orang pinter, orang baik, hidup mengalami banyak perang. Aslinya orang Perancis. Ya karena di era perang dia sempat ikut wamil, meninggalkan karir intelektualnya untuk ikut perang. Sempat ditahan di Jerman, di penjara. Di penjara sampai perang selesai tahun 45. Terus dikeluarkan lagi. Terus ngajar di Universitas Sorbonne. Sempat jadi provokator demonya mahasiswa. Jadi dia pengen ngerubah sistemnya universitas saat itu dan didukung oleh banyak mahasiswa. Cuma dia kaget, lu mahasiswa kalau didukung, kalau diginiin kok terus jadi keras, kok terus jadi suka kekerasan, tidak mengedepankan intelektualnya. Jadi dia kaget, dianggapnya kalau mahasiswa itu intelektual, kalau marah-marah juga intelek.
Ternyata enggak juga, kadang-kadang lebih parah daripada yang enggak intelek. Karena orang pinter itu kadang-kadang bisa double, nek ngapusi ya lebih canggih, marahnya lebih canggih, apa-apanya lebih canggih. Dan itu sehingga ketika mahasiswanya ngamuk-ngamuk, ya mungkin kayak demo di sini yang anarkis itu, Paul Ricoeur sempat kena sakit jantung lihat mahasiswa itu. Nah, kamu hati-hati ya, jangan sampai ada dosenmu kena jantung gara-gara polahmu demo. Kualat nanti. Dia sakit jantung terus mundur dari universitas. Baru karir besarnya dimulai di situ, meskipun nanti dia pindah-pindah di beberapa universitas sampai dia pensiun dan menulis beberapa karya. Oke, kebesarannya Ricoeur diakui banyak pihak. Ini yang dilakukan oleh Ricoeur, sehingga dia dianggap salah satu tokoh alternatif dalam tradisi hermeneutik. Hermeneutik itu kan sering dikotomis antara yang objektif sama subjektif. Dan Paul Ricoeur menggabungkan semuanya. Jadi dia menggabungkan hermeneutika romantik dan hermeneutika filosofis. Ya romantik yang banyak dia singgung-singgung Emilio Betti, ya filosofisnya ya Gadamer yang mewarisi Heidegger. Dia juga mengkombinasikan fenomenologi dan strukturalisme. Fenomenologi gaya Perancis dan fenomenologi gaya Jerman dan strukturalisme Perancis. Ya Jerman ya Husserl, Heidegger itu kan Jerman dengan tradisi fenomenologinya. Kalau yang strukturalisme kenal Ferdinand de Saussure, kenal Levi-Strauss. Yang satu strukturalisme linguistik, yang satu strukturalisme antropologis. Pada saatnya mungkin kita akan ngomong strukturalisme. Saya lupa, mungkin yang fenomenologi sudah apa belum? Kelihatannya sudah. Eksistensialisme sudah, fenomenologi susah, strukturalisme yang belum. Sebenarnya ini sudah era post-struktural. Tapi ya, tidak ada salahnya nanti kita ulang, kita ngomong strukturalisme. Karena untuk bisa post itu ya kan kita harus melewati dulu yang sebelum post. Untuk bisa post tradisionalisme kita harus tradisional dulu. Tidak boleh bilang post sebelum melewati yang sebelum post. Jadi itu kan bahasanya melampaui, bukan meloncati. Melampaui itu ya dilewati tapi nggak cuma itu ya kita terus. Nah, itu namanya melampaui. Postmodern juga gitu. Kalau belum modern ya jangan bilang kita sudah postmodern. Modernnya aja belum, sudah ngaku-ngaku postmodern. Ada lagi neo-modern. Nah ini kan aneh lagi itu. Orientalisme ada neo-orientalisme, ada post-orientalisme. Kalau neo itu biasanya isinya baru cuma isinya isi lama cuma kemasan baru. Kalau post itu biasanya yang lama itu jadi pijakan untuk bikin yang baru. Kalau neo-orientalisme itu jadi isinya ya orientalisme lama, cuma dikemas secara baru. Tapi kalau post-orientalisme itu kajian orientalisme yang tidak seperti yang lama lagi, tapi dia ada muatan-muatan baru, disebut post-orientalisme. Postmodern juga gitu, awalnya modern, tapi modernnya tidak berhenti, dilanjutkan lagi nalar modernnya. Kalau neo-modern, ya itu yang nalar modern yang dulu cuma dikemas secara baru gitu aja. Nah itu istilah-istilah dunia filsafat, jangan kaget. Apa besok ada Pak postmodern? Ya ada aja, kenapa enggak? Dan sangat mungkin ada. Ya entah kayak apa nanti besok. Itu kan kalau kayak bahasanya Ibnu Khaldun kan, dunia ini kan muter aja siklus. Mbok anggap yang posmo yang kayak gini nih, yang menghargai narasi-narasi kecil, menghargai pandangan-pandangan lokal, itu zaman dulu juga sudah ada. Banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Pluralisme, lokalisme, globalisme sejak dulu juga sudah ada. Misalnya isu pan-islamisme, itu kan sebenarnya logika global yang dipakai. Ada juga yang local wisdom, itu logika lokal. Jadi tidak ada yang baru di muka bumi ini.
Tuh, kalau ikut teorinya Ibnu Khaldun, semuanya cuma ngulang aja, kemasannya aja yang baru. Mungkin model neo atau model post, tapi tidak ada sama sekali baru. Orang model kamu juga banyak, yang model saya juga banyak. Jadi makanya tidak usah gaya, tidak usah sombong. Tandinganmu akeh, yang lebih dari kamu lebih banyak lagi, yang kurang dari kamu juga ada. Makanya semakin orang luas wawasannya, biasanya semakin semakin menunduk dia. Ternyata aku ini tidak ada apa-apanya, kan gitu. Oke, tapi semakin dia sempit, semakin biasanya merasa besar. Kenapa? Ya sempit itu kan berarti kurungannya sempit. Kalau kurungannya sempit kecil, ya dia merasa besar. Tapi semakin pikirannya luas, kurungannya semakin besar, maka dia akan merasa, oh ternyata aku sekecil ini. Oke, bismillah. Itu pengantarnya. Untuk Riker, saya nggak jelaskan ini satu-satu kayak gimana. Yang pertama itu, yang kedua saya juga tidak akan menjelajahi semua pikiran-pikirannya Paul Riker. Mungkin di sini tak ambil aspek hermeneutiknya saja, karena nanti ada yang khas dari Riker, misalnya etikanya, namanya etika naratif, termasuk gimana cara memahami mitos dan seterusnya. Next time kalau ada waktu, mungkin ketika ngomong filsafat manusia, kita akan ulang lagi Riker, tapi tidak di bagian hermeneutiknya. Meskipun ya hermeneutik jadi landasannya, cuma kita ngomong landasannya dulu untuk malam ini. Bukan karena apa-apa, saya takutnya kapasitasmu masih harus pelan-pelan memasukkannya, karena lubangnya mungkin masih kecil. Jadi kalau tak kasih banyak nanti malah utah. Jadi dikit-dikit dulu, pelan-pelan. Oke. Bismillah. Yang pertama, hermeneutiknya Riker itu kadang dan sering disebut hermeneutika fenomenologis, atau fenomenologinya Riker itu sering juga disebut fenomenologi yang hermeneutis. Jadi bolak-balik. Dia bisa disebut seorang hermeneutik fenomenologis atau fenomenologi yang hermeneutik. Dua-duanya bisa dimasukkan karena dia pemikir hermeneutik, juga pemikir fenomenologi. Yang jelas katanya Riker, ngomong fenomenologi ya tidak bisa lepas dari hermeneutik. Ngomong hermeneutik tidak mungkin tidak fenomenologi, ya kan? Hermeneutik itu kan ilmu, teknik, seni memahami. Dan fenomenologi itu kan juga semacam metode, semacam pendekatan menghadapi realitas yang meminimalkan subjektivitas. Dua-duanya sama-sama memahami. Kalau kita ingin memahami realitas, menginterpretasi realitas, ya kalau ada kata-kata menginterpretasi kan otomatis ada hubungannya dengan hermeneutik. Kalau kita ngomong hermeneutik, salah satu fase yang harus dilewati adalah fase fenomenologis. Fase ketika kita ngomong makna asli, makna sejati, hakikatnya apa sih? Itu kan fenomenologi. Makanya yang nulis skripsi biasanya sama dosennya, kalau pertanyaannya hakikat, pendekatannya disuruh fenomenologi. Karena fenomenologi memang bahas itu. Pendekatan filosofis itu di sisi operatifnya untuk mengejar hakikat, metodenya biasanya yang disarankan adalah fenomenologi. Oke, yo nanti diulang lagi rekamannya apa itu fenomenologi. Ketika kemarin ada Edmund Husserl, ya kan? Gimana objek berhadapan dengan subjek, dan gimana caranya agar subjek ini memahami objek tidak versi dia tapi versi objeknya. Terus dari subjek ada intensinya. Seperti apa sih objek itu mengungkapkan dirinya pada subjek? Nah itu fenomenologi. Nanti jelas di belakang apa itu fenomenologi, sedikit dari Riker. Tapi yang jelas pikirannya Riker boleh disebut hermeneutika fenomenologis, boleh disebut fenomenologi hermeneutik.
Kalau titik tekannya pada subjek yang memahami, sebutlah itu hermeneutika fenomenologis. Tapi kalau titik tekannya pada objek yang dipahami, sebutlah itu fenomenologi hermeneutik. Dua-duanya bisa. Jadi kalau ada yang nulis skripsi, tesis, disertasi, coba cek. Kalau pakai Ricoeur, coba cek fokusmu pada apa. Kalau pada subjek yang memahami, pada penelitinya yang ingin menafsirkan objeknya, berarti itu hermeneutik fenomenologis. Tapi kalau fokusnya pada objek yang akan dipahami, sementara penelitinya tidak akan intervensi selain setelah data terkumpul, maka itu namanya fenomenologi hermeneutik. Itu satu di antara dua. Boleh dipakai dua-duanya, tapi salah satunya juga boleh. Jadi hermeneutika fenomenologis atau fenomenologi hermeneutik.